Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Fatah. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat kasir interaktif menggunakan kode Python, dan untuk alurnya sudah ditentukan. Nah, untuk step yang pertama adalah di sini start, yaitu menampilkan NPM dan nama mahasiswa. Di sini kita tandai dulu start. Bagaimana cara menambahkan NPM dan nama mahasiswa? Dengan cara menggunakan tipe data print seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan NPM. Lalu kita buat lagi tipe data print seperti ini, buka untuk kurung dan masukkan nama kita. Baik, kita masuk ke step yang kedua. Apa step yang kedua? Step yang kedua di sini inisialisasi harga menu. Oke, kita tandai dulu di sini inisialisasi harga menu. Oke, bagaimana cara inisialisasi harga menu? Kita buat dulu dictionary yang mana dictionary ini akan menyimpan semua kode daftar yang mana akan menyimpan data KG, kode makanan, yang mencetak nanti yaitu nama item, kode item dan kode itemnya. Bagaimana kita di sini cukup buat variabel menu seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja yaitu KG ya. KG seperti ini. Sama dengan seperti ini. Kita masukkan dulu supaya lebih mudah. Kita masukkan dulu ini RB. PK OM SS JK dan SJ. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengisi KG ini apa, isi dari RB ini apa, isi dari PK ini apa, di sinilah kita cek di bagian tampilan. Nah, di sini sudah tersedia kalau KG itu apa, RB itu apa, PK itu apa. Nah, lalu kita langsung masukkan saja di sini. Kalau KG yaitu adalah kentang goreng, kita tinggal masukkan kentang goreng seperti ini. Lalu apa? Kita masukkan harganya dengan menambahkan koma, lalu kasih harganya yaitu 5.000 untuk kentang goreng seperti ini. Jangan lupa taruh koma di akhir. Lalu untuk RB apa? Yaitu roti bakar. Kita masukkan di sini untuk RB yaitu roti bakar dengan harga
dengan harga 10.000. Jangan lupa berikan koma di belakang. Lalu untuk PK ini apa? Kalau PK itu adalah pisang keju, kita tinggal masukkan lagi di sini pisang keju. Lalu jangan lupa koma, lalu sertakan harganya yaitu adalah 8.000. Jangan lupa sertakan koma lagi, yaitu kita masukkan di sini. Kalau OM itu adalah omelet mie. Omelet mie harganya berapa? Tinggal masukkan omelet mie harganya 10.000 di sini. Nah, jangan lupa beri koma. Lalu untuk TH apa? Teh hangat. Kita masukkan di sini teh hangat. Berapa untuk harga teh hangat? Harga teh hangat di sini 2.000. Seperti ini. Lalu SS, apa itu SS? Kita tinggal cek di contoh tampilan ini. Kalau SS itu apa? Itu es susu soda untuk SS, es susu soda dengan harga 8.000. Jangan lupa kasih koma di akhir. Lalu untuk JK yaitu adalah es jeruk. Es jeruk seperti ini dengan harga 4.000. Kasih koma. Dan untuk SJ, apa isi dari SJ? SJ adalah susu jahe. Kita masukkan nama itemnya susu jahe seperti ini. Koma, harganya berapa? Itu adalah 5.000. Nah, dengan begini step kedua yaitu inisialisasi harga menu sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu apa? Step yang ketiga, input jumlah data transaksi. Kita tandai di sini dulu. Step ketiga. Step ketiga yaitu input seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan yang kita masukkan di step ketiga ini? Kita buat variabel, yaitu terserah. Di sini kita buat variabel jumlah transaksi seperti ini. Variabel jumlah transaksi. Lalu di sini kita berikan tipe data integer, karena nantinya jika kita ingin menginputkan angka, kita harus menggunakan tipe data integer seperti itu. Input di sini kita masukkan jumlah transaksi. Kita tutup aja ini supaya lebih besar. Transaksi seperti ini. Ada problem, cek dulu. Sudah di close, ini kenapa ya? Oke, kita jumlah transaksi integer jumlah transaksi seperti ini. Maka dengan ini step ketiga sudah selesai. Lalu jika sudah seperti ini, kita buat lagi di bawahnya, yaitu deklarasi list transaksi. Kita deklarasikan list transaksi dengan membuat variabel kosong. Dengan seperti ini, sama dengan kita buat kosong saja seperti ini, karena nantinya yang kita inputkan itu akan masuk ke dalam sini. Nah, jika sudah, kita masuk ke step keempat. Masuk ke step keempat. Apa step keempat? Kita bisa lihat di sini, kita disuruh inputkan kode makanan dan banyaknya pesanan, inputkan kode minuman dan banyaknya
dan lain-lain. Jika jumlah pesanan nah di sini kita langsung masuk step keempat. Apa yang harus kita lakukan? Di sini kita melakukan perulangan dengan menggunakan tipe data for i integer menu i in rank seperti ini, i in rank lalu dalam kurung jumlah transaksi. Nah, apa fungsi dari ini? Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi di bawahnya, yaitu tipe data print f. F-nya di luar ya. Nah, di sini kita tuh /n seperti ini supaya nanti ada spasi. Di sini kita tuliskan transaksi ke indeks plus 1. Nah, saya akan jelaskan di sini. Di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak transaksi yang kita inputkan. Misalnya kita menginputkan 2 transaksi, maka di sini dia akan menambah dari indeks 0. Dari indeks ini artinya transaksi ke 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Berarti nanti transaksi ke 1 sampai transaksi kedua jika kita menginputkan 2 transaksi di sini. Lalu di sini step keempat sampai 6 aja. Sampai 6. Nah, lalu jika seperti ini kita enter. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu kita buat lagi di sini, karena di sini kita disuruh buat inputan kode makanan dan banyaknya pesanan serta kode minuman dan plus banyaknya pesanan. Di sini kita buat variabel baru, yaitu kita buat kode makanan. Makanan sama dengan input dalam kurung seperti ini, masukkan kode makanan, lalu di sini kita berikan titik upper. Apa maksud titik upper ini? Supaya nanti ketika kita menginputkan kode makanan ini, walaupun kita tulis P-nya kecil, AK-nya besar, nanti program bisa membaca seperti itu. Itulah fungsi dari upper. Setelah itu kita buat lagi di sini jumlah makanan yang kita pesan. Kita buat saja di sini jumlah makanan sama dengan input dalam kurung masukkan jumlah makanan seperti ini. Oh iya, lupa, jika ingin menginputkan angka kita harus masukkan tipe data integer seperti ini. Harus kita masukkan tipe integer dulu untuk menginputkan makanan. Lalu kita buat lagi di sini untuk variabel lagi, kita buat kode minuman seperti ini, sama dengan input dalam kurung masukkan kode minuman. Sebenarnya step ini sama seperti yang di atas, tetapi di bagian di atas ini adalah minuman, adalah makanan. Yang di bawahnya ini adalah untuk input kode minuman seperti ini, masukkan jumlah minuman. Jangan lupa gunakan tipe data integer untuk melakukan inputan angka ya.
Bukan jumlah minuman seperti ini. Oke, di sini kita menggunakan loop perulangan for untuk dijalankan sebanyak jumlah transaksi, di yang mana nanti user diminta untuk memasukkan kode makanan, gunung serta jumlah. Nah, menggunakan kode operate untuk yang saya jelaskan tadi. Lalu kita di sini gunakan else if. Di sini kita akan menggunakan else if dengan cara kita ketikkan if kode makanan in menu. Apa fungsi kode if ini? Di sini fungsi dari if menggunakan if kode makanan in menu, di sini dia akan mengecek kode yang kita masukkan, apakah kode yang kita masukkan itu ada di dalam menu. Jika kode yang kita masukkan ada di dalam menu, kita nanti programnya ini akan lanjut. Bagaimana kita buat apa lagi di sini? Kita buat nama seperti ini. Kita buat nama, harga. Nama itu item yang ada di dalam kode itu. Nah, di sini sama dengan menu dalam kurung kode makanan. Nah, seperti ini, lalu kita klik enter supaya lalu kita di sini buat transaksi seperti ini. Transaksi titik append untuk ya seperti yang dijelaskan Bapak kemarin. Append ini menambahkan list secara manual di bagian, kalau nggak salah di bagian depan. Nah, kita buat di sini, lalu kita masukkan titik makanan seperti ini, koma nama. Kita masukkan yang di sini, yang di sini kita masukkan lagi di sini nama, harga, koma, jumlah makanan, koma, harga dikali jumlah makanan. Nah, selesai seperti ini. Sama seperti bagian makanan tetapi tidak minuman. Nah, kita buat lagi di sini if. Kita buat lagi di sini if. Ya, kita buat lagi di sini if. Yang di bawahnya ini kode minuman. Sekarang kita buat yang kode minuman in menu. Sama, kita masukkan lagi seperti tadi, nama, koma, harga sama dengan menu, kode minuman, transaksi append. Gunakan append untuk append. Di sini kita masukkan minuman, koma, nama, koma, harga, koma, jumlah minuman, koma, harga dikalikan jumlah minuman. Nah, seperti ini yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita masuk ke step yang ketujuh. Ini adalah step keempat, kelima sampai keenam. Nah, karena stepnya ini sudah selesai, kita masuk ke step yang ketujuh. Di sini kita tandai dulu step ketujuh. Apa yang ada di step ke-7? Kita disuruh membuat input jumlah pembayaran. Bagaimana cara membuat input jumlah pembayarannya? Ya seperti ini.
kita klik enter, lalu kita buat variabel baru, yaitu kita buat saja di sini pembayaran sama dengan input menggunakan tipe data integer untuk menginput angka nantinya, supaya nanti ada spasi ketika dijalankan. Masukkan jumlah pembayaran seperti ini. Nah, jika sudah, step 7 sudah selesai. Lalu kita masuk ke step ke-8. Apa step ke-8 di sini? Kita akan membuat kode cetak data dan melakukan proses perhitungan. Di step ke-8 kita gabung saja step ke-8 sama step ke-9 ini. Baik, bagaimana caranya? Kita langsung masuk di step ke-8 ke dalam kodenya. Nah, di sini kita gunakan tipe data print seperti ini, lalu /n. Kita akan membuat struk transaksinya, ya. Kita akan buat struk transaksi seperti ini. Nah, menggunakan sama dengan hanya untuk mempercantik saja, aslinya tidak bebas mau maka yang mana aja. Nah, di sini kita membuat sebuah threshold yang mana dengan rata kiri dengan lebar 4 dengan spasi 4 kolom. Kita buat lagi threshold dengan rata kiri dengan lebar 10 kolom. Kita buat lagi threshold dengan rata kiri dengan spasi 15 kolom. Kita buat lagi threshold dengan rata kiri dengan lebar 10 kolom. Lalu kita buat threshold lagi. Di sini kita buat threshold lagi dengan 10 kolom. Nah, gunanya threshold ini yang biru-biru ini, gunanya ini untuk membuat struktur transaksinya makin cantik. Dan bagaimana untuk mengisi setiap thresholdnya ini, kita dengan menuliskan titik format seperti ini. Maaf ya, di luar. Nah, di sini titik format dalam kurung seperti ini. Nah, barulah di sini kita masukkan threshold pertama. Apa yang kita masukkan yaitu nomor. Setelah itu kita koma, masukkan lagi. Apa yang akan kita isikan di threshold kedua yaitu jenis makanannya nanti. Nah, di sini koma, lalu kita masukkan isi di threshold ketiga yaitu nama. Nah, kita isikan lagi untuk threshold keempat yaitu jumlah. Nah, seperti ini, koma, lalu masukkan lagi yang terakhir yaitu subtotal. Threshold yang terakhir isinya subtotal. Nah, jika sudah, kita lanjut. Di sini kita buat lagi print seperti ini, min. Apa fungsi dari kode ini? Di sini fungsinya adalah untuk memanggil min sebanyak 50 kali. Nanti ketika dijalankan akan ada garis strip seperti ini sebanyak 50. Nah, di sini lalu kita ketikkan, kita buat total sama dengan 0. Kita buat variabel total sama dengan 0. Nah, di sini untuk kode ini kita akan menjelaskan untuk melakukan perhitungan totalnya seperti itu. Jadi totalnya kita mulai dari 0. Lalu kita menggunakan perulangan for.
kita masukkan IDX. Nah, IDX seperti ini, koma T. Nah, IDX ini merupakan indeks dan ET-nya ini adalah untuk transaksi. Lalu kita masukkan in. T ini berarti transaksi, untuk IDX ini berarti indeks, dan in-nya kita lakukan, kita ketikkan di sini enumerate. Nah, seperti ini, dalam kurung transaksi, koma 1. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita akan melakukan perulangan mencetak tabel struk dari seluruh transaksinya. Nanti di sini menggunakan ini untuk memanggil ya jumlah transaksi, nantinya akan tampil di sini dengan menggunakan kode ini. Nah, kita enter, lalu kita printkan, kita buat print. Nah, di sini kita buat threshold lagi. Kita buat threshold lagi, agak lama memang. Kita buat threshold dengan data kiri dengan lebar 4 kolom. Kita buat threshold lagi, data kiri dengan lebar 10 kolom. Buat threshold lagi, data kiri dengan lebar 15 kolom. Threshold dengan data kiri dengan lebar 10 kolom. Nah, di sini sama seperti kode yang di atas. Kita bisa langsung mengcopy lalu mempastenya di sini. Nah, untuk mengisinya kita titik format dalam kurung. Nah, yang awalnya kita tuh tadi no, sekarang kita untuk memasukkannya di sini tidak sama seperti di atas. Kalau di sini no, kita di sini masukkan yang ini IDX sama T-nya. Kita masukkan dulu di sini IDX yang berarti indeks, lalu kita di sini T. T ini transaksi mulai dari 0 seperti itu. Koma T yang kurung 1 seperti ini, koma T yang 2, koma T dalam kurung 3, koma T 4 seperti ini, sama seperti ini. Nah, sesuai threshold, jika kita buat thresholdnya itu ada 5, maka kita buat di sini itu 5. Ini dihitung 5 karena kita mulai dari 0 seperti itu. Lihat di sini ada 5. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita enterkan lagi, lalu kita buat variabel total. Variabel total ditambah. Nah, ditambah sama dengan T4 seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencetak tabel struk dari seluruh transaksi dan menghitung total harga dari semua item. Nah, itu tujuannya. Setelah itu, lalu apa yang kita lakukan? Setelah ini menghitung total, di sini kita akan menghitung pajak. Bagaimana cara untuk menghitung pajak? Kita buat variabel baru di sini, yaitu pajak sama dengan berapa pajak. Kita masukkan in. Kalau ingin masukkan angka, apa itu angka-angka gitu, kita harus menggunakan tipe data in. Kita masukkan in dalam kurung 0.1. Jumlahnya kalau pajak gitu. Lalu kita kalikan pajaknya, kita dikali total nanti. Kita kali total ini, lalu di sini kita buat total bayarnya. Ini kita buat total bayar sama dengan total bayarnya ini nanti sama dengan total yang kita dikalikan pajak.
ini dikalikan 0,1 nantinya, begitu. Kita buat lagi, yaitu untuk menghitung kembalian. Nah, di sini untuk menghitung kembalian. Apa? Jika ingin menghitung kembalian, kita pembayaran dikurangi, untuk menghitungnya pembayaran dikurangi total bayar, dikurangi total bayar. Nah, seperti ini. Sudah, di sini di step ke-8 kita akan menghitung setiap transaksi dari total keseluruhan sampai pajak dengan menggunakan kode seperti ini. Kita pajak KPPN 10% dari harga, lalu total bayar. Nah, seperti ini. Kita dengan begini semuanya sudah selesai. Kita tinggal masuk ke step yang terakhir, yaitu step ke-10. Step ke-10 step ke-10 apa? Step ke-10 di sini. Step ke-10 kita cetak buku terakhir, yaitu tabel transaksi, total bayar, total pembayaran dan kembalian. Di sini untuk mencetak itu gampang, kita tinggal print. Di sini kita supaya nanti ada spasi, lalu kita masukkan di sini total harga. Nah, kita buat total harga. Nah, karena di sini kita ingat, jika kalian ingin melakukan input, di sini kita harus ketikkan input. Jika tidak melakukan input, kita langsung saja seperti ini, lalu kita di koma. Apa yang akan ada di total harga ini? Seperti ini ya. Total harga apa? Di sini kita koma, kita masukkan total di sini. Untuk total harga, masukkan total. Lalu kita buat lagi di bawahnya, itu print. Apa? Di sini yaitu adalah PPN-nya. PPN atau pajak ya 10%, yang PPN-nya 10% seperti ini. Nah, di sini kita koma pajak, enter, print, total bayarnya berapa, total bayar, koma. Di sini kita beri total bayar seperti ini. Print lagi, kita buat data print lagi, koma. Setelah total pembayaran, kita pembayaran Nah, setelah ini kembalian. Kita buat kembalian. Kembalian. Nah, di sini seluruh stepnya sudah selesai. Seluruh step kita sudah lakukan di sini dari step 1 sampai step 10. Sudah kita lakukan. Lalu di sini ada di line 6.
Ini kok ada error ya? Kok ada error di sini? Apanya yang salah ya? Kok ada error? Kita coba jalankan. Oke, di line ke-7 KG kok instead. Oh, salah guys. Jadi di sini kita jangan kasih sama dengan. Di sini kita harus gunakan titik 2. Aduh. Maaf. Di sini kita harus menggunakan titik 2. Jangan pakai sama dengan. Nah, seperti ini. Ya maaf, di sini kita tadi jangan pakai sama dengan, tapi kita harus pakai titik 2 seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan programnya dengan cara baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hapus aja kode-kodenya di ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Di sini kita masukkan jumlah transaksi. Sebagai contoh, misal kita cuma masukkan satu transaksi aja. Nah, transaksi ke-1 masukkan kode makanan. Kita cari di sini kode kentang goreng, berarti KG. Kita masukkan KG. Walaupun kita masukkan kode makanannya yaitu huruf kecil semua, di sini akan terbaca. Karena apa? Karena tadi kita sudah menggunakan per ini yang fungsinya walaupun kita masukkan huruf kecil semua, itu program bisa membaca. Lalu kita masukkan jumlahnya, jumlah makanannya 2 misalnya. Saya akan makanan 2, dan kita masuk kode minuman es jeruk GK. Lalu kita masukkan jumlah minumannya 2 juga, enggak satu aja. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan jumlah pembayaran. Di sini misal kita mau bayar 50.000. Kita bayar 50.000. Enter. Apalagi di sini yang error di line 49. Ada error lagi. Apa di sini errornya? Ya Allah, di sini saya ketik lagi. Kita harus di sini kita berformat seperti ini. Waduh, kurang lagi. Maaf ya. Maaf. Tadi salah ketik, yang harusnya di sini itu format. Saya malah ketiknya format gitu ya. Kita mulai lagi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah di sini kita masukkan jumlah transaksinya ya tadi satu aja, dan transaksi ke-1 masukkan kode minuman yaitu KG kentang goreng. Nah, masukkan jumlahnya satu aja, masukkan minuman, kode minuman teh hangat TH. Lalu masukkan jumlah minuman satu aja, lalu masukkan jumlah pembayaran, misal kita bayar 40.000, 2 3 ter. Nah, maka di sini dia akan gini ya. Ya Allah, di sini jangan buat kali, kita harus plus di sini, jangan dikalikan pajak. Ya Allah, salah lagi.
Kita ulang lagi di depan. Maaf karena banyak salahnya. Di sini kita masukkan jumlah transaksi 1, kode makanan KG, jumlahnya 1, minuman JK, es jeruk jumlahnya 1, lalu kita enter masukkan pembayaran, kita masukkan uang kita. 1, 2, 3, enter. Nah, di sini dia akan menghitung pembayar jenis makanan. Nah, di sini berarti 40.000 dikurangi berapa ini? Dikurangi total harganya yaitu 10.000. Terus kita dikenakan pajak 1.000 dengan pembayaran kita 40.000, maka di sini kembaliannya 29.000. Nah, seperti itu. Itulah tadi step by step pembuatan kasir interaktif menggunakan kode Python. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar itu. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.